Ya, memberi pakan ikan itu kalau misalkan tidak diberikan dengan cara yang tepat, itu nanti tidak akan menjadi daging, malah dia itu sisa-sisa pakan ikan itu akan menumpuk mengendap di dasar kolam, malah itu nanti akan menjadi amonia yang membahayakan kesehatan dari ikan itu. Kira-kira bagaimanakah cara memberi makan ikan nila supaya sehat, tidak sakit, dan juga cepat besar? Yuk simak video ini. Iya, memberi makan ikan nila dan juga ikan lele itu caranya yang tepat supaya ikan ini sehat dan tidak sakit seperti apa. Jadi sini kalau saya yang terapkan itu ada dua cara. Yang pertama ini adalah kita langsung masukkan yaitu pelet ini. Namun kita harus bisa mengukur nih ikan kita itu jumlahnya berapa. Kemudian peletnya ini yang tipe seperti apa. Nah, kalau misalkan di kolam percobaan saya ini adalah satu kolam ini berisikan sekitar 200 ekor ikan. Nanti kita perkirakan 200 ekor ikan itu nanti kita timbang, yaitu berapa persen dari jumlah bobot perkiraannya. Nah itu, yaitu kita bisa memberikan dengan pakan yang kering ya. Kita perkirakan jumlahnya berapa, kemudian kita juga perkirakan untuk pakan keringnya itu berapa. Nah, saya kalau misalkan ini lebih maksimal lagi, ini kan saya tuh memakai yang seperti ini, yaitu wadah seperti ini ya. Ini kita kasih dengan air sedikit gini. Kemudian ini pelet ini kita ambil, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, sini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pelet ini mengembang, teman. Nah, kita bayangkan kalau misalkan kita memberikan pelet yang masih kering ini ke sini, ini nanti kalau kita nggak tahu ukuran ikan dan jumlahnya, maka pelet ini terlalu banyak, maka dia tuh makannya terlalu lahap. Kemudian setelah sampai di dalam perutnya ikan, itu peletnya itu kan baru mengembang ya. Nah, dia tuh baru mengembang. Kalau mengembangnya di dalam perut ikan dan ikan ini terlalu lahap makan dan juga terlalu banyak makan, itu nanti mengembangnya itu akan berada di dalam perut ikan. Nah, sehingga itu nanti berpotensi akan dimuntahkan lagi. Nah, kalau terlalu banyak kita beri makan kemudian dia muntahkan semuanya, itu nanti sisa-sisa muntahan itu nggak akan dimakan lagi, malah akan mengendap di dasar kolam. Nah, mengendap di dasar kolam itu lama-kelamaan akan menjadi amonia. Amonia itu nanti akan bisa meracuni kolam dan juga ikan, sehingga ikan ini bisa tumbuh penyakit, kemudian bisa sakit, bahkan bisa mati ya. Nah, kalau misalkan di sini kita rendam seperti ini dulu, nanti kan pelet ini akan mengembang di sini ya. Jadi kalau pelet ini sudah mengembang dari awalnya segini, mengembang jadi seperti ini, ketika kita berikan makan, ini nanti sudah akan mengembang di air ya, sehingga di dalam ikan di dalam perutnya ikan ini akan terminimalisir untuk dia itu mengembang di dalam perut, sehingga mengembangnya itu adalah berada di luar. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah bisa memprediksikan kira-kira berapa jumlah yang akan dipakankan kalau misalkan dalam kondisi kering, ini boleh saja kalau misalkan kita berikan dalam kondisi kering. Yang jelas kita harus mengetahui karakteristik ikan kita itu jumlahnya berapa, kemudian ukurannya berapa, itu kita sesuaikan dengan pakan yang kita berikan ya, dari segi intensitasnya. Oke, itu jadi kita bisa memakai opsi yaitu direndam dulu, sehingga nanti pelet ini mengembangnya itu berada di air ya, tidak mengembang di dalam perut ikan yang berpotensi itu nanti akan bisa dimuntahkan ya oleh ikan itu ya, teman-teman. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga ikan kalian itu juga sehat-sehat serta cepat besar seperti ikan-ikan punya saya ini ya.